Pemirsa Cahaya Pagi, bagi sebagian orang dan pada usia tertentu nampaknya garam menjadi sesuatu yang cukup dihindari. Tapi sebenarnya garam di zaman dulu ini udah kayak emas loh dan juga baik bagi kesehatan. Selain digunakan sebagai bumbu masak, garam juga sering banget digunakan sebagai sarana terapi. Seperti apa? Berikut liputannya. Hamparan ladang yang sedang digarap ini bukanlah untuk ditanami padi atau palawija. Ini adalah ladang yang sedang dipersiapkan oleh petani garam untuk mengolah air laut menjadi garam dapur yang bisa dikonsumsi. Proses pembuatan garam secara tradisional seperti ini akan menghasilkan garam dapur dengan kualitas baik karena sama sekali tidak menggunakan bahan campuran apapun sehingga mineral alami garam masih terjaga. Garam sudah menjadi bumbu inti yang wajib ada untuk memberikan cita rasa pada masakan. Namun di balik rasanya yang asin ini, garam juga menyimpan banyak sekali manfaat sehat bagi tubuh kita. Kandungan natrium dan zat yodium pada garam dapat berfungsi sebagai antibakteri dan anti peradangan. Tak heran jika sejak zaman nenek moyang, garam sudah digunakan untuk mengobati berbagai macam gangguan kesehatan mulut, hidung, dan tenggorokan seperti sakit gondok, sakit gigi, sariawan, dan flu. Nah, di masa pandemi virus sekarang ini, salah satu yang sering dikeluhkan penderita COVID-19 adalah kehilangan penciuman. Kondisi ini bisa berkepanjangan jika tidak segera diobati. Nah, garam inilah solusinya. Seperti kita ketahui bahwa ada salah satu gejala paling umum untuk COVID adalah hilangnya indera penciuman atau biasa disebut anosmia. Tapi nggak usah khawatir. Ada beberapa tips dan juga cara yang santuy banget, bahan-bahannya juga gampang banget diperoleh untuk mengatasinya. Pengen tahu seperti apa? Yuk kita praktekin. Tips pertama, cukup siapkan sejumput garam dapur, larutkan dengan air masak. Lalu masukkan larutan air garam ini ke dalam botol spray, kemudian semprotkan ke bagian lubang hidung, diamkan beberapa saat, setelah itu keringkan dengan handuk. Tips kedua, bisa mencampurkan rebusan air garam dengan menggunakan tambahan minyak esensial seperti minyak kayu putih atau minyak telon. Atau bisa juga dengan menambahkan irisan bawang putih, kemudian hirup uap panasnya sambil relaksasi pernafasan. Lakukan terapi ringan ini secara rutin 2 kali sehari ya. Kandungan antibakterial dan antiinflamasi pada garam dan bawang putih dapat menghilangkan virus dan endapan dahak di dalam hidung dan saluran tenggorokan. Kandungan mineral, fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium di dalam garam juga sangat baik untuk mengatasi depresi, sakit kepala, sariawan, serta menyehatkan jantung dan mengatur aliran darah hingga baik untuk penyembuhan diabetes. Khasiat alami garam ini juga dimanfaatkan oleh pakar kesehatan herbal untuk membuat terapi pengobatan khususnya untuk anak-anak yang mengalami masalah seputar saluran pernafasan dan alergi kulit. Di dalam ruangan khusus berisi garam inilah pasien akan merasakan khasiat dari hembusan uap dari garam murni yang melegakan pernafasan. Jadi saya agak unik ya, kalau di konsep di dalam ruangan ini kayak cave atau kayak goa. Jadi di lantainya itu garam, dindingnya garam, di atapnya juga garam. Tapi yang paling intinya adalah garam yang kita pakai itu garam untuk untuk pengobatan itu kan ada di udara. Kita maksimalkan dari keadaan ruangannya. Jadi ruangannya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, terus kelembaban udaranya juga kita jaga. Kita kelembaban udaranya bisa di bawah 70 bahkan di bawah 60. Jadi kering udaranya di dalam. Subhanallah, garam hanyalah sebagian kecil saja dari karunia laut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk manusia. Tentu masih banyak lagi keberkahan yang terkandung di dalam laut. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 12 yang artinya, "Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar dan segar sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut kamu dapat memakan daging segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat dipakai, dan kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan bersyukur." Al-Quran Surat Fatir ayat 12.